Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi statistika, khususnya yaitu kajian statistik. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak nanti diharapkan setelah belajar mampu menjelaskan perbedaan statistik dan statistika. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara populasi dan sampel. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Kemudian, kalian diharapkan dapat menentukan jenis data berdasarkan sifat sumber dan skala datanya. Yang terakhir, setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistik. Oke, kita lanjut ya ke materi. Sekarang ke statistik dan statistika. Sebelum itu kita harus kenal dulu apa sih yang disebut sebagai data. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, data ini nggak asing, tapi kita atau anak-anak mungkin tidak menyebut itu sebagai suatu data. Data itu merupakan hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data itu dapat berupa hasil pengukuran, contohnya ada data tinggi badan, berat badan, data berdasarkan hasil pengelompokan, misalnya ada data jenis kelamin, hasil jawaban responden terhadap kuesioner. Misalnya adalah tingkat kepuasan. Jenis-jenis data berdasarkan bentuk dan sifatnya ada dua jenis, anak-anak. Yang pertama ada namanya data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran. Contohnya data kuantitatif itu apa saja? Ada data tinggi badan. Misalnya anak-anak ibu suruh, coba ukur tinggi badan teman kalian dalam satu kelas. Pastikan anak-anak akan mendapatkan misalnya si A tinggi badannya 150 cm. Si B tinggi badannya 156 cm. Nah, angka-angka itu, data-data itu bukan berupa angka, itulah yang disebut sebagai data kuantitatif. Begitu juga dengan data NEM, temperatur atau data pengukuran suhu, data besar penghasilan orang tua, itu adalah beberapa contoh dari data kuantitatif. Jadi data yang berupa angka atau bilangan, atau data yang didapatkan dari hasil perhitungan atau mengukur. Kemudian yang kedua, ada jenis data namanya data kualitatif atau data kategori. Data kualitatif itu adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk bilangan atau disebut juga data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter tapi bukan numerik. Numerik itu angka ya. Nah, contohnya apa? Data jenis kelamin. Kemudian data misalnya kalian ibu suruh mencari rasa misalnya rasa-rasa yang disukain oleh anak kelas 12 PH1 misalnya gitu. Pasti kan rasa ada manis, ada asin, ada asam. Kemudian data profesi misalnya. Profesi dari orang tua kelas 12 PH2. Nah, data-data profesi ini tidak mungkin kan profesinya orang tuanya si A adalah satu atau profesinya mungkin sebagai pilot, sebagai guru. Nah, itu kan tidak berupa angka. Kemudian sekarang baru kita ke definisi statistikanya. Tapi Ibu ingatkan kembali ya tadi ya bahwa data itu adalah keterangan-keterangan. Ini harus diingat data itu adalah keterangan-keterangan atau hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Itu disebut sebagai data. Jenis data itu berdasarkan bentuk dan sifatnya ada dua, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kemudian ada namanya statistika.
Apa sih bedanya statistika dengan statistik? Mungkin anak-anak, "Oh, Bu, bedanya yang satu ada A-nya, yang satu tidak." Bukan seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisaan, sampai dengan menarik kesimpulan dan membuat ramalan-ramalannya. Sedangkan statistik adalah ukuran numerik, numerik itu berupa angka ya, yang menggambarkan karakter dari suatu sampel, itu namanya statistik. Nah, contoh statistik, kalian perhatikan, ini statistik yang disusun dalam daftar diagram. Ini diagram batang. Nah, ini menunjukkan statistiknya. Sedangkan ilmu yang mempelajari statistik ini namanya statistika. Nah, ini adalah statistik yang digambarkan atau data yang digambarkan dalam bentuk diagram garis. Jadi, statistik itu adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Ini adalah bentuk histogram. Kalau datanya kelompok tidak digambarkan lagi dalam bentuk diagram batang, melainkan dengan histogram. Itu adalah beberapa contoh dari statistik. Sekarang anak-anak coba amati permasalahan berikut. Ada suatu lembaga survei melakukan wawancara terhadap 2.350 penduduk Indonesia untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Maka dalam hal ini yang disebut sebagai sampel adalah 2.350 penduduk Indonesia ini. Sedangkan yang disebut sebagai populasi adalah keseluruhan penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu sekitar 230 juta jiwa. Itu sebagai populasinya. Jadi populasi itu adalah keseluruhannya. Nah, mungkin anak-anak pernah rumahnya didatangi oleh petugas sensus, itu biasanya hanya setiap 5 tahun sekali, atau di pintu kalian ada tulisan biasanya sensus penduduk. Itu biasanya 5 tahun sekali petugas sensus itu mendatangi rumah-rumah penduduk Indonesia. Entah itu sensus ekonomi atau sensus pertanian. Pada kegiatan sensus itu biasanya semua kepala keluarga didata. Dan data yang terkumpul itulah disebut sebagai data sensus. Jadi beda ya. Sampel, populasi, dan sensus itu berbeda. Nah, sekarang kita definisikan. Jadi populasi dari cerita tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek yang diteliti. Jadi semuanya bersifat jelas dan lengkap serta memiliki ciri-ciri khusus. Sedangkan sampel itu adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Jadi kalau kita penelitian tidak mungkin semuanya. Misalnya tingkat kepuasan kelas 10 anak siswa kelas 10 SMK Negeri 4 terhadap pembelajaran matematika. Nah, kalau populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 4. Kalau ibu meneliti, maka ibu tidak perlu meneliti di setiap kelas, 10 kelas itu nggak perlu. Jadi, ibu ambil aja beberapa siswa dari setiap kelas yang bisa menjadi representatif ya dari data tersebut. Jadi yang bisa menggambarkan data tersebut. Jadi sampelnya aja yang diambil. Sampel itu adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Nah, di sini ada pengertian sensus. Sensus itu apa? Koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Jadi kalau misalnya melakukan sensus penduduk, yang jadi itunya adalah kepala keluarganya. Data sensusnya adalah data kepala keluarganya. Nah, kalau digambarkan, nah ini ya, kalau ibu mau penelitian atau kalian nanti mau penelitian, waktu kuliah pasti kalian disuruh penelitian. Populasi itu adalah targetnya ini semuanya. Sedangkan yang diteliti adalah hanya sampelnya, diambil beberapa saja dari populasi. Jadi sudah ada gambaran ya, beda antara populasi dengan sampel. Sekarang Ibu lanjutkan ke teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama ada interview atau wawancara, kedua kuesioner atau angket, ketiga observasi, keempat dokumen, jadi dari dokumen, kelima diskusi terpusat.
Nah, untuk penjelasan dari teknik pengumpulan data, nanti anak-anak bisa literasi dari materi yang Ibu berikan dalam bentuk PDF. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Jadi maksimal setiap kelompok terdiri 1 sampai 5 siswa. Jadi Ibu yang akan menentukan kelompoknya berdasarkan nomor absen kalian. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai 5, jadi anggotanya 5. Untuk kelas yang anggotanya 36, maka kelompok 7 anggotanya dari nomor absen 31 sampai 36. Setiap kelompok nanti harus ada satu koordinator kelompok. Jadi koordinator kelompok ini silahkan dipilih, nanti silahkan chat ke ibu yang sudah terpilih, misalnya kelompok 1 si Bayu, maka Bayu harus chat ibu bahwa dia nanti yang bertanggung jawab terhadap kelompok 1. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah nanti mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Silahkan koordinator kelompoknya menghubungi ibu. Jadi untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Semoga penjelasan Ibu dan materi yang Ibu berikan di Google Classroom bisa membantu kalian dalam menjawab tugas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.